Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Kami layak memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menghampiri kami, mengurapi kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, tertulis dari Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dalam masyarakat sering terjadi bahwa seseorang diperlakukan secara berbeda menurut kelas sosialnya. Sebagai contoh, kalangan orang kaya yang cenderung menghindar untuk berjumpa, bahkan bergaul dengan orang-orang biasa, bahkan masyarakat miskin. Begitu juga halnya orang yang merasa hidupnya suci, tidak mau berbaur dengan orang yang berdosa. Orang Farisi yang merasa hidupnya suci di hadapan Allah, tidak membiarkan dirinya dekat dengan orang yang dianggap mereka pendosa, yaitu orang pemungut cukai. Sebelum nats ini diceritakan, mereka bersungut-sungut kepada Yesus karena Yesus datang kepada seorang pemungut cukai, yaitu yang bernama Matius, yang dianggap mereka seorang pendosa. Siapakah orang pendosa itu? Orang pendosa menurut orang Farisi adalah orang-orang yang dianggap tidak mematuhi standar orang-orang Farisi. Yesus pun memberi jawaban kepada mereka dengan mengatakan, bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit. Matius, pemungut cukai yang dianggap sebagai orang berdosa, adalah orang yang sangat membutuhkan Yesus untuk memberikan keselamatan kepada mereka. Maka Yesus datang untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia berdosa yang berpaling dari dosanya dan percaya kepada Yesus seutuhnya, maka keselamatan akan menjadi bagian hidup mereka. Pada dasarnya orang-orang berdosa tidak boleh dipandang sebagai orang-orang jahat, namun seperti orang sakit yang sangat membutuhkan dokter untuk menolong mereka. Mereka tidak boleh dianggap orang yang terkutuk, tetapi sebagai orang-orang yang memerlukan kasih dan pertolongan agar mereka berada pada jalan yang benar, yaitu datang kepada Yesus Kristus, menerima anugerah keselamatan daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita sehari-hari, ada kalanya kita pernah merendahkan orang lain. Siapapun itu, teman kita, saudara kita, bahkan keluarga terdekat kita. Ada kalanya juga kita menganggap orang tertentu tidak layak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Kita cenderung berperan sebagai hakim dalam hidup mereka, merendahkan orang lain, memvonis orang bersalah, bahkan menindas orang lain. Tidak ubahnya perilaku pembunuhan karakter.
Siapakah kita? Sehingga kita mampu berbuat seperti itu. Namun pemikiran atau sikap seperti itu sangatlah berlawanan dengan Tuhan Yesus. Dia justru datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Artinya, dari sudut pandang Allah, semua orang adalah termasuk orang berdosa. Baik kita maupun orang yang kita anggap jahat pun pada dasarnya sama sebagai orang yang telah jatuh dalam dosa. Karena itu marilah kita merenungkan, siapakah kita di hadapan Allah? Orang lain mungkin tampak jelas dosanya, namun kita pun juga berdosa, hanya kita tidak menampakkannya karena kelicikan kita. Namun semua itu nyata di hadapan Allah. Baik dosa dalam perbuatan yang nyata, bahkan dosa dalam pikiran kita, itu pun jelas di hadapan Tuhan. Maka di mata Tuhan tidak ada satu pun yang tersembunyi. Semua jelas di hadapan Allah, termasuk segala motivasi-motivasi yang keliru saat kita bekerja maupun dalam pelayanan-pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Hendaklah semua itu didasari atas ketulusan hati kita untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kesejahteraan bersama. Terutama dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah itu membawa damai dan sukacita bagi orang lain, terlebih bagi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya karena kasih karunia Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita. Kita menerima keselamatan hanya karena kasih karunia-Nya, bukan karena kebaikan dan usaha kita. Kristus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Firman-Nya pun sudah diberikan bagi kita. Karena itu, mari kita pertahankan iman kita. Mari kita yakini terus keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dan percaya kepadanya. Jangan kita mempermainkan dan meremehkan keselamatan yang kita terima. Jika kita telah mengaku dosa kita, jika kita telah menyatakan bertobat di hadapan Tuhan, mari kita buktikan tekad iman kita itu dalam keseharian kita, sehingga kita jelas berbeda dari orang-orang yang tidak bahkan belum mengenal Tuhan. Adakah kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita? Adakah kita peduli dengan mereka yang belum mengenal Kristus? Karena itu, yang utama adalah mari kita turut melakukan teladan Kristus nyatakan bagi kita, yaitu menjadi hidup untuk menyatakan dan melakukan kebenaran yang menyelamatkan manusia. Kita yang telah percaya kepada Kristus sepatutnya hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang dalam kesetiaan terus menyampaikan, memberitakan, dan menyaksikan karya Kristus bagi dunia ini. Pakailah hidup kita. Apa yang kita miliki, pakailah tangan juga kaki kita, terlebih pakailah mulut kita untuk memberitakan kasih Tuhan kepada sesama kita, agar orang lain pun mendengar, melihat, dan menjadi percaya dari apa yang kita perbuat. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan jelas inilah tugas kita bersama untuk terus memberitakan nama Tuhan Yesus, agar banyak orang percaya, bertobat dari segala dosanya dan diselamatkan. Bagi Tuhan, keselamatan bukanlah milik pribadi, namun harus kita sampaikan agar pribadi yang lain pun diselamatkan. Melalui firman Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan, terlebih bagi
Terlebih lagi melalui perilaku hidup kita sebagai orang percaya. Jadilah berkat untuk orang lain, bukan sebaliknya. Menjadi batu sandungan karena sikap kita, karena kebiasaan kita, karena kesukaan kita yang belum tentu tepat dan diterima oleh orang lain, oleh saudara kita, oleh tetangga kita. Renungkanlah hal ini. Maka Tuhan tentu memampukan kita untuk melakukan yang baik. Dan Tuhan pasti menyertai kita yang setia terus berkarya di dalam dunia ini. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami. Engkau datang kepada orang-orang yang berdosa dengan satu tujuan, agar kami memperoleh keselamatan. Itulah anugerah yang terindah, itulah kasih kemuliaan Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Hanya karena darah-Mu Engkau sucikan, Engkau layakkan, Engkau sempurnakan, sehingga kami patut memperoleh kasih setia-Mu. Mampukan kami menjadi saksi-saksi Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, melalui perkataan, perbuatan kami, sehingga orang-orang yang tidak percaya kepada-Mu meyakini Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hidup kami penuh berbagai masalah, berbagai pergumulan, tetapi Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan juga jemaat Tuhan benar-benar sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosanya. Karena itu sangat berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati.